Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bambang Prihantono selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Boyolali. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SMA Negeri 3 Boyolali serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada sore hari ini kita mengadakan acara talk show Ramadan dengan tema pendidikan karakter melalui bulan Ramadan. Oke, karena tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kami selaku moderator izin memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melisa Nur Isnaini dari kelas 10 MIPA 2. Dan saya Rahmadina Rizky Zausaini dari 11 MIPA 2. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, maka dari itu izinkan kami membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu memasuki materi inti yaitu tausiah, untuk acara keempat yaitu tanya jawab, dan acara yang kelima yaitu penutup. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, langsung untuk acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh teman kami, teman kita, yakni kepada Melisa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tentunya masih semangat ya, sebagai pemuda calon penerus generasi bangsa. Walaupun kita berpuasa, tetap semangat, dan yang kita tunggu juga akan segera datang, yaitu nanti di maghrib ya, untuk berbuka bersama. Ya, terima kasih. Yang pertama, sholawat yang pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semuanya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung dari nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, tentunya engkau tidak akan bisa menghitung dari nikmat tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah nikmat berupa iman, Islam, serta kesehatan, dan juga nikmat berupa kesempatan yang dimana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kewajibannya, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu, termasuk kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi yang saya utamakan, yang saya utarakan yang pertama adalah kenikmatan berupa nikmat iman, karena ini adalah suatu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin ada rekan kita yang belum diberikan hidayah berupa nikmat berupa iman ini. Kita alhamdulillah masih diberikan iman, walaupun kita tahu iman itu kadang-kadang naik kadang turun, karena dalam hadis Nabi al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bisa tambah bisa berkurang. Ya, kalau misalnya dikatakan seperti emas, iman itu bisa kadang 24 karat, bisa 23 karat, bisa sampai bahwa mungkin kita sekarat atau 1 karat. Nah, ini iman kita. Terus bagaimana kita bisa menambah dari keimanan? Maka dalam hadis selanjutnya, ziyadatul iman bi ziyadatit tha'ah. Tambahnya iman itu adalah dengan bertambahnya kita ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu taat? Taat adalah imtiwamu amrihi wa tiwamu nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya takwa. Jadi dengan ketakwaan itu akan selalu meningkatkan keimanan kita. Apakah kita menjadi orang yang imannya lemah karena mungkin kita imannya dan ketakwaan kita itu adalah berkurang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di bulan Ramadan kita diberikan berupa apa? Berupa ketakwaan yang dimana dalam Al-Quran yang dibacakan tadi, kita sebagai umat yang diwajibkan untuk berpuasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan berpuasa ini insya Allah bisa menambahkan keimanan kita karena lewat ketakwaan yang kita peroleh di bulan Ramadan ini. Selain itu alhamdulillah kita juga diberikan kenikmatan berupa agama Islam. Yang penting tetap anak-anak semuanya, hadirin yang berbahagia, iman Islam itu kita jaga, jangan sampai lepas. Karena dalam Al-Quran itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati, jangan engkau meninggal, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali itu dalam keadaan muslim atau Islam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa mengikuti tadi kegiatan kita also yang memang ini adalah hal-hal yang kita tunggu sebagai upaya untuk kita menambah, mencarger dari iman kita, mencarger dari keilmuan kita. Karena jika kita tidak lama tidak mendapatkan charger berupa ilmu, terutama ilmu dalam keagamaan, maka baterai itu akan biasanya adalah semakin low. Kita pernah mendengar di dalam kisah Musa, di mana ketika Musa itu meninggalkan kaumnya selama 40 hari, yang ketika itu kaumnya diserahkan kepada saudara Musa yang bernama Nabi Harun. Yang terjadi adalah mereka melenceng atau membelok dari akidah yang asli. Dulu agama tauhid, ketika ditinggalkan oleh Musa tidak ada tausiah dan yang lainnya, akhirnya banyak umatnya yang berbelok. Contohnya diceritakan itu adalah cerita tentang Musa Samiri yang membuat patung dari emas untuk berbentuk sapi. Yang terjadi, mereka yang pertama itu adalah ini mendekatkan kepada Tuhannya Musa, tapi lama-lama mereka menganggap Tuhannya itu ya sapi atau sapi itu. Nah, kita sama diberitahu bisa mendapatkan hikmah dari situ,
40 hari, jangan lebih gitu ya, jangan lebih dari 40 hari tidak mendapatkan charger berupa keilmuan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengadakan kegiatan ini dengan alhamdulillah tetap semuanya. Ya, anak yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengetahui tentang tujuan tadi ya, temanya apa tadi Mbak? Pendidikan karakter melalui bulan Ramadan. Ya, pendidikan karakter melalui bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini apakah kita bisa meningkatkan karakter kita, akhlak kita, atau memang Ramadan ini cuma kita mendapatkan rasa dahaga gitu? Karena sering kan kita puasa tapi dapat apa? Lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mungkin kita tidak mendapatkan esensi dari puasa tersebut. Karena banyak kesempatan ya kita sudah mendengar juga banyak orang yang berpuasa tapi marah masih gitu ya. Sering ya? Ada orang berpuasa tapi marah gitu. Katanya berpuasa tapi sebenarnya minta-minta gitu. Dan juga jadi puasa tapi kan masih melihat konten-konten yang tidak baik. Nah, ini biasanya anak-anak muda ini kan ya mungkin di sini tidak ya, mungkin di Amerika di Amerika sana atau di mana itu banyak orang yang menunggu buka bersama dengan pasangannya yang bukan sah, akhirnya sahabat yang ada. Itu dapat puasanya rendah gitu. Kan kita mengetahui kalau itu kan bukan karakter yang didapat di dalam kegiatan berpuasa. Semoga di sini tidak ada hal seperti itu, karena kita dibatasi oleh hadis Nabi Muhammad mengatakan gini, kami shamin laisa lahu min siyamihi illa al-jum'ah wal 'asr. Banyak dari orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan esensi dari puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Banyak berada bang, tidak sedikit yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Pahalanya dapat tidak? Begitu juga pahalanya dapat. Mungkin orang itu sah secara fikih pelaksanaan ibadah puasanya hanya menggugurkan dari kewajiban puasa. Puasa itu hukumnya wajib, orang itu gugur dari kewajiban karena puasa. Tapi dapatnya apa? Dapatnya hanya lapar dan dahaga. Tidak mendapatkan esensi berupa puasa itu. Karena puasa tujuannya adalah supaya tadi supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa hal demikian itu terjadi? Karena banyak dari diri kita itu belum mendapatkan ilmu bagaimana tujuan dari puasa yang sebenarnya ini. Secara tegas hadis tersebut yang tadi saya katakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jum'ah wal 'asr. Itu menyinggung kita. Menyinggung apa? Bahwasanya puasa secara fikih kita bisa, tetapi secara otomatis tidak mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa seperti itu? Yang pertama karena mungkin ada hal-hal yang membatalkan di antara yang lain. Membatalkan maksudnya mengurangi dari pahala. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda seperti ini. Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang itu membatalkan dari pahalanya orang yang berpuasa. Secara fikih puasanya sah, tetapi secara pahala dia tidak mendapatkan pahala. Jadi kita bisa mengambil karakter yang ada di sini. Apa itu? Yang pertama adalah al-hibah. Hibah. Ya, kira-kira ada yang tahu apa itu hibah? Ya, apa? Hibah itu membicarakan keburukan orang lain. Kita sering seperti itu, atau malah membuat majelis hibah ya. Jadi kita membuat majelis hibah, dan itu modo terus membicarakan keburukan orang lain. Kelihatan kan asik gitu ya, kalau duduk bareng-bareng terus membicarakan keburukan orang lain kan baik. Nah, tapi hal itu apalagi di bulan puasa ini akan menjadi khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang membatalkan daripada pahalanya orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-ghibah. Yang kedua adalah namimah. Ada yang tahu namimah? Namimah itu kalau bahasa Jawanya itu bukan tujuan. Ya, namimah itu adalah adu domba dari kerukunan satu kerukunan orang lain sudah terjalin
Tapi ketika ada orang yang namanya namimah, suka adu domba, terjadi perselisihan antara teman satu dengan yang lain, atau antara sahabat satu dengan sahabat yang lain, dan keluarga dengan anak, ayah ibu dengan anak, dan itu terjadi. Apalagi di sekarang di era namanya media sosial, itu namimah sangat ada sekali. Seperti kita sering meng-share berita-berita yang belum tentu kebenarannya, atau kita punya grup di WhatsApp atau grup Telegram atau grup Instagram. Di situ intinya apa? Mengadu domba antara suku yang lain, terus antara agama satu dengan yang lain, atau mungkin saudara seiman. Nauzubillah min. Kita puasa tapi tidak mendapatkan esensi dari pahala puasa, hanya mendapatkan karena saja Bang, kita sering ghibah, namimah. Selanjutnya apa? Yang ketiga adalah wal kadhib. Kadhib, ada yang tahu kadhib? Salah satu lawan dari sifat Nabi yang namanya sidik itu adalah kadhib. Apa itu kadhib? Berbohong. Ada yang sering berbohong di sini? Ada? Ya, kalau ada silahkan gambarnya aku ya. Nanti dievaluasi saja. Berarti kita menjadi manusia loh. Saya sering berbohong bulan puasa, kita kurangi. Nah, ini yang menjadikan karakter kita akan sedikit demi sedikit terkikis, hilang, akhirnya menjadi karakter yang menjadi akhlakul karimah. Yang tadi berbohong ini buat puasa, timas. Ketika saya berpuasa kok saya berbohong, pahalanya nggak dapat gitu. Nah, akhirnya kita menjadi orang yang sidik. Dari sifat kadhib menjadi sidik. Kenapa? Karena dengan karakter pembiasaan kita berpuasa ini, akhirnya bohong satu kita hilangkan. Karena dalam makhluk itu Rasul dulu bika itu pangkal pokok daripada dosa itu adalah kebohongan. Karena kebohongan satu itu akan menimbulkan kebohongan yang lain. Ya, saya ulangi, kebohongan satu itu akan mendatangkan kebohongan yang lain. Misalnya contohnya hari ini izin sama orang tua, saya mengikuti kajian di sekolah, ternyata malah bukan bukan bersama sama teman-temannya gitu. Nanti kalau kita ditanya dari mana ikut kajian, kan bohong lagi. Ketika nanti tanya temannya, kamu sekarang di mana? Misalnya ini anak teroris kumpul, saya ada di rumah, bohong 2 kali. Ya, terus nanti sampai pulang, kamu tadi benar ikut tausiah, benar bohong 3 kali. Akhirnya menimbulkan kebohongan yang lain malah banyak. Itu adalah jerumusan dari setan. Ya, maka dipegang ini, ya, kebohongan satu itu akan menimbulkan kebohongan yang lain. Yang keempat, yang termasuk membatalkan pahala dari puasa adalah wanadru bisyahwat. Wanadru bisyahwat itu melihat sesuatu dengan syahwat. Apa itu syahwat? Nafsu. Ya, ini kan gampang ya. Apalagi saya yakin banyak saya yakin juga setiap anak itu memiliki HP, dan di mana HP-nya itu sudah smartphone semuanya, dan di mana smartphone ini adalah potensi untuk melihat nadru bisyahwat itu lebih mudah. Kalau dulu kan malu-malu, tapi sekarang punya HP di mana itu kan bisa tonton sendiri gitu ya. Tapi kalau dulu zaman saya kecil itu kan nonton yang tidak itu, apalagi TV cuma satu cukup, cuma ada satu gitu ya, zaman saya dulu nonton bareng-bareng. Akhirnya kalau nonton sesuatu yang tidak pas, malu gitu. Tapi sekarang semua hampir anak itu memiliki HP yang smartphone, dan konten-konten banyak yang tidak difilter. Siapa yang bisa memfilter? Diri sendiri. Bagaimana diri sendiri kita itu bisa memfilter? Ya kita bekali diri kita dengan agama. Nah, kita tahu di hari ini, salah satu hal-hal yang mengurangi dari pahala puasa ini adalah nadru bisyahwat. Maka ketemu ya ketika mau buka, puasa saya timas, puasa saya sia-sia karena melihat dengan syahwat. Pak, melihat sesuatu yang dengan syahwat itu mengasihkan, kan gitu ya. Itu memang sudah disabdakan Rasulullah bahwa al-jannatu khufat bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi apa? An-nar khufat bisyahwat. Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan. Bahkan banyak orang yang ingin ke neraka itu banyak. Ya kan? Ke neraka banyak. Tapi
ke surga itu banyak gratisnya, ya kan? Ya tinggal kita misalnya sholat subuh itu kan kadang-kadang tidak menyenangkan ya, pagi harus air wudhu dingin gitu ya, malam tahajud, apalagi siang-siang ini mengikuti atau sore seperti ini mengikuti tausiah ini kan lebih baik tidur atau nonton sambil rebahan gitu ya, atau generasi rebahan gitu, kayak karan itu kan enak ya. Apalagi mokah bersama itu, mokah bersama sambil gibah sambil nonton dengan sahabat itu kan kelihatan. Tapi harus hati-hati, itu tadi karakter kita ketika tidak dirubah dari sekarang, tidak kita filter, yang terjadi adalah kita tidak mendapatkan apa-apa. Terus kerugian di mana? Kerugian nanti kita di akhirat. Di dunia tidak senang sementara karena hanya syahwat saja, di akhirat kita termasuk orang-orang yang jadi kita harus minimalnya kita harus tahu tadi di dunia ini maka sesuatu yang tidak kita senangi, tahajud, duha, terus dalam wudhu, menjaga wudhu, terus apa lagi? Membaca Al-Quran, ya. Siang-siang baca Al-Quran sambil ngantor-ngantor itu kan berat gitu ya. Tapi itu adalah surga balasan. Yang terakhir di Khamsul Wistirna Aswain adalah wal yaminul kadhib. Artinya adalah sumpah palsu. Dan ini harus hati-hati anak-anak semuanya, dipegang jangan sampai kita termasuk menjadi orang yang sering sumpah palsu. Apalagi anak-anak sering ada yang mengatakan wallahi billahi, jangan sampai. Itu ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal sumpah itu. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, saya tidak mengucapkan sumpah wallahi billahi walaupun itu benar. Apalagi kita sumpah kepada sesuatu yang tidak benar, mengatakan wallahi billahi kamu bilahnya. Itu karakter 5 ini ketika kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, satu, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara fikih, secara spiritual kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna, dan juga bisa berubah kita menjadi manusia sempurna akhlaknya. Karena Rasulullah SAW itu diutus yang utama dan paling pertama adalah liutamima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak kita semuanya. Ya, anak-anak semuanya, kita harus mengetahui juga tujuan puasa itu adalah tadi mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi derajat orang yang bertakwa. Karena derajat orang yang bertakwa itu adalah derajat tertinggi di pasimen Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Ada semuanya, semoga dengan puasa kita yang kita usahakan yang menjadi puasa yang terbaik, kita pada hari ini dan hari selanjutnya mendapatkan dari taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar. Dengan kita berbuat baik, puasanya kita bagus, insya Allah Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan bersama-sama, dan insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang baik di dunia maupun baik di akhirat dengan kita menerapkan karakter yang baik melalui implementasi dari puasa Ramadan ini. Sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti ketika ada pertanyaan kita lanjutkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Saiful telah memberikan materi yang insya Allah dapat memberikan kita banyak hikmah ya teman-teman. Nah, ini kan Pak Saiful sudah menyampaikan materi nih. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kata pepatah kan, malu bertanya sesat di jalan. Mumpung ada yang lebih tahu di sini, silahkan tanya ya teman-teman. Dipersilahkan. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan mengacungkan tangan dan berbicara. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ada dari belakang, silahkan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang seputar Ramadan tadi, bahwa saya sering mendengar pernyataan bahwa kalau di bulan Ramadan ini setan-setan itu pada dikerangkeng, pada dibelenggu. Namun banyak
seperti kita ketahui, banyak orang yang masih berbuat zalim di bulan Ramadan ini. Dan saya ingin bertanya, apakah hal itu benar dikerangin atau tidak setan-setan di bumi ini? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan materi tadi, kita kan itu melakukan puasa ya. Kadang semua orang, bukan hanya kita, pasti terpancing sebuah emosi atau kemarahan. Nah, kalau kita melakukan tersebut, apakah puasa kita masih diterima? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Yang ini sering menjadi apa ya? Jadi dilihat kita di sebagai pelajar, apalagi yang pertama tadi pertanyaan dari Mas Atok tentang apakah benar malaikat tadi setan itu dibelenggu pada waktu Ramadan seperti ini. Kalau kita melihat literatur dalam hadis, itu benar bahwa malaikat itu dibelenggu. Di dalam hadis itu kan sering kita juga melihat beberapa literatur hadis, contohnya di dalam hadis yang di dalam Muslim, Bukhari Muslim itu Bismillahirrahmanirrahim, Bilakhul Ramadan Sufatis sayakin wa futihatil abwabil jannah wa gullat abwabin nar. Yang pertama adalah ketika masuk bulan Ramadan, setan itu dibelenggu. Lah kok kita tadi mendengar kok masih banyak orang yang tingkah lakunya seperti setan. Ada bunyi, saya pernah dengar dari pengajian yang dibawakan oleh MHA Najib beberapa tahun yang lalu, ya mungkin tahun 2003 di dalamnya. Banyak setan-setan di Indonesia itu yang pensiun. Loh, kenapa pensiun? Karena penggoda itu kelakuan manusia sudah lebih daripada setan. Akhirnya kan setan tak pensiun gitu. Itu jadi gambaran kita bahwa setan-setan itu benar dibelenggu, tapi hanya kelakuan manusianya saja yang melebihi setan. Karena mungkin sudah terbiasa, akhirnya setan sudah berhasil, tinggal kipas-kipas. Dan terus manusia tinggal laku seperti itu bagaimana? Nah, kita mengetahui memang setan dibelenggu, tapi manusianya saja yang karakternya itu sudah terpatri untuk berbuat jahat. Karena kita sendiri juga sering membaca di dalam surat An-Nas itu, di akhir itu min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Jadi setan sendiri itu ada namanya setan, ya bukan setan itu dari jin, tapi juga ada setan manusia. Yang dibelenggu tadi setannya dari setan jin, tapi setan manusia masih ada. Karena itu kan sering dibelenggu juga ya. Karena memang manusia itu memiliki manusia yang makhluk yang bisa berubah menjadi seperti malaikat atau lebih tinggi daripada malaikat. Ada juga yang manusia itu lebih seperti setan, bahkan lebih buruk daripada setan. Itu kan manusia, elastis, bisa berubah, bisa hidup, bisa naik, bisa turun. Kita sering melihat manusia seperti malaikat, dia menolong tanpa pamrih, dia beribadah tanpa lelah. Tapi ada juga ada manusia kok tingkah lakunya lebih buruk daripada setan. Kita sering juga melihat kan ada orang tua yang menganiaya anaknya, ada anak yang membunuh orang tuanya. Tapi di dalam literatur nggak ada setan membunuh anaknya atau anak setan membunuh orang tuanya, itu nggak ada. Tapi manusia kan ada. Ya, semoga di bulan Ramadan itu kita akan tahu ini setan dibelenggu. Akhirnya kita tahu diri kita itu. Kita punya hati kita itu sebagai alarm. Oh, ini baik atau tidak? Ini boleh atau tidak? Kalau seperti itu berarti kita akan mudah mengontrol. Karena dengan hati kita bisa mengontrol ini baik atau buruk, sehingga karakter yang tidak baik itu bisa kita hilangkan lama-kelamaan. Dari karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baik. Seperti itu.
Ya, ciri-ciri Lailatul Qadar ini sudah pembahasan berabad-abad yang lalu dan masih update sampai sekarang. Banyak yang mencari Lailatul Qadar itu kapan gitu ya? Apa ciri-cirinya? Ya, di dalam hadis itu banyak sekali riwayat yang menyebutkan Lailatul Qadar itu kapan. Tapi yang paling masyhur Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan di hari ganjil. Kapan itu? Hari ganjil kalau Ramadan itu 30 hari misalnya kan, ada 29 insya Allah yang tahun ini, atau misalnya yang lain di 30 hari, Pak Ramadan 31 hari tidak ada, karena kita menggunakan bulan Komariah itu hanya 29 30. Jadi kalau misalnya Ramadan 30 hari, ada minggu 10 pertama, 10 pertengahan, dan yang terakhir. Yang terakhir berarti berapa? 20 ke atas. Yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Itu hadis yang paling masyhur bahwa Lailatul Qadar itu di 10 malam ganjil, hari ganjil di bulan Ramadan tersebut. Pak, apakah pasti? Wallahu a'lam. Karena dalam ulama itu mengatakan gini, kenapa kok Lailatul Qadar itu dijadikan misteri? Biar apa? Seperti kita misteri kehidupan. Kita mati kan nggak tahu kapan, kiamat juga nggak tahu kapan apa akan terjadi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kematian, kiamat, Lailatul Qadar itu misteri? Bahasanya kita dicucuk. Ini Lailatul Qadar tanggal 21, aku tak rasa sih, malah 21 tak sergap. Akan terjadi seperti itu. Atau mungkin kematian kapan, meninggal itu kapan? Meninggal itu tanggal 23 April. Oh iya, tak sergap sih, kan nggak mungkin. Maka dibuat misteri, akhirnya banyak orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Biar apa? Orang hati-hati untuk berbuat tidak baik. Sama dengan malam Lailatul Qadar ini, karena misteri, maka jadilah orang berlomba-lomba. Oh, saya harus mencari. Dalam hadis lain, barang siapa yang bersungguh-sungguh sejak awal Ramadan sampai akhir, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Terus ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya di dalam literatur hadis itu salah satunya adalah ketika malam Lailatul Qadar itu dalam keadaan hening. Jadi malam itu hening, tidak ada awan, tidak ada angin, sepoi-sepoi. Paginya matahari itu ada tapi tidak mendatangkan bahasa itu cemorot, remang-remang seperti itu. Itu berarti tanda-tanda tadi malam adalah Lailatul Qadar. Tapi itu juga belum pasti, karena menurut Imam Syafi'i bahwa Lailatul Qadar itu akan diketahui setelah terjadinya Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar tadi malam karena ciri-cirinya ada. Tapi kita nggak bisa memprediksi kapan. Biar menjadi misteri, kita menjadi orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Rasulullah juga sama. Ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di bulan ganjil, di hari ganjil itu, Rasulullah mengajak keluarganya untuk itikaf dan mencari Lailatul Qadar. Jadi tidak jujuk, Rasulullah tidak jujuk. Oh, Lailatul Qadar tanggal 21, oh 27 tidak. Tetapi di malam tadi, biar atau sebagai hero untuk umatnya, ya pas tanggal itu silakan untuk berlomba. Seperti itu ya. Ciri-cirinya ada kapan, bisa nanti malam. Nah ini kan malam 27 atau apa nanti kan bisa ya. Pokoknya yang ganjil itu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga. Oh iya. Tadi kalau misalnya ada orang yang bermarah, apakah puasanya batal? Ketika kita kecil itu kan ada beberapa meme. Ketika nangis nanti batal ya. Kenapa ada meme seperti itu? Ya pokoknya jadi orang tua itu biar anaknya tidak nangis. Sebenarnya tidak batal, tapi ketika air liurnya air matanya mengalir terus diminum kan batal. Kalau ini marah itu batal tidak? Kira-kira batal tidak? Marah itu tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi daripada pahala berpuasa. Ya. Terus dia Pak, terus bagaimana Pak? Ya kita ketika berpuasa ini kan tadi menjadikan karakter kita. Kita marah kok saya berpuasa. Bahkan dalam hadis Nabi itu, ketika engkau dikata-katain orang, ketika engkau diajak berkelahi sama orang, maka katakanlah anak suami saya berpuasa.
Ungkapan menahan diri karena puasa itu ini bisa menahan dari makan dan minum dan sesuatu yang membatalkan, ya, membatalkan. Apa itu membatalkan? Ada syahwat tadi, ya. Sehingga di dalam fikih itu kan ada seseorang ketika suami istri berhubungan suami istri di siang hari itu membatalkan puasa kan? Iya. Padahal nggak makan nggak minum kan gitu. Iya. Kenapa? Syahwatnya. Bahkan dosanya sangat banyak untuk membayar apa kan? Membayar fidyah, mengganti 2 bulan puasa berturut-turut. Itu karena apa? Karena syahwatnya juga itu. Apalagi marah, ya pokoknya puasa ini melemahkan dari energi kita ketika mau marah ya setelah tidur gitu, karena energi kita baru berpuasa. Semoga dengan kita tidak marah, tidak berbohong di akhir-akhir bulan Ramadan ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan motivasi kita untuk selalu berbuat baik di bulan-bulan setelah Ramadan. Karena Ramadan ini adalah sebagai kawah condro di muka menggodok kita di 1 bulan ini. Akhirnya 11 bulan itu karakternya kita seperti karakter kita berpuasa, ya. Dalam hadis Nabi juga, seandainya umatku tahu tentang fadilah berpuasa, maka umatku akan menginginkan selain di bulan Ramadan ini adalah Ramadan. Misalnya Syawal, pengennya Ramadan karena fadilahnya sangat banyak. Nanti sampai akhir, sampai Dzulhijjah, sampai ini Ramadan sampai terus. Karena fadilahnya sangat banyak. Nah ini mumpung kita masih berada di Ramadan ini, jadikanlah Ramadan kita seperti Ramadan terakhir. Ketika tahu kita Ramadan ini Ramadan terakhir, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis Nabi itu, ikmal di dunia karena kata isu abadan, beramallah untuk dunia itu seperti engkau hidup selamanya. Tapi wakmal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu karena tamu burutan. Beramallah untuk Ramadan ini seperti ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga apa? Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Mungkin saja di Ramadan selanjutnya kita enggak. Kalau sudah yakin seperti itu, insya Allah ini adalah Ramadan yang baik. Akhirnya di bulan-bulan selanjutnya menjadikan kita karakter yang baik, menjadi akhlak karimah seperti kita mencontoh Rasulullah SAW yang ditugaskan untuk diutamakan makarimul akhlak. Akhlak kita menjadi akhlak yang baik sehingga bangsa ini menjadi karakter bangsa yang baik disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Demikian dari saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Insya Allah bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baik, sedikit memberi kesimpulan atau memberi penekanan tentang materi yang diberikan oleh Bapak Saiful tadi mengenai hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah ghibah atau membicarakan orang lain. Yang kedua yaitu nalimah atau mengadu domba. Yang ketiga kadhib atau berbohong. Yang keempat melihat sesuatu dengan nafsu atau syahwat. Dan yang kelima sumpah palsu. Semoga kita semua bisa bersama-sama memperbaiki diri, terutama di bulan Ramadan ini, agar kita bisa minimal mengurangi lah jika kita sudah berbuat di antara 5 poin tadi. Semoga kita bisa mengurangi dan lama-kelamaan akan terbiasa berbuat baik. Dan semoga kita semua bisa bersama-sama selalu berada di jalan kebaikan Allah. Sebelum saya serahkan kepada Mbak Zalsa, saya mau beri quotes nih. Jadi quotes of the day is, mari tinggalkan zona nyaman, maju bersama, tingkatkan iman. Amin. Allahumma amin. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Alhamdulillah kegiatan talk show sudah kita jalankan dengan lancar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk acara ini. Kami selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Kami selaku moderator
Pamit undur